Bab ini menghadapi tantangan yang melampaui risiko etika dan keamanan kecerdasan artifisial. Perusahaan bergerak dalam dunia yang semakin cepat, tidak terduga, dan bergejolak. Kemajuan teknologi berjalan bersama tekanan pada sumber daya alam, pergolakan sosial, bencana lingkungan, keadaan darurat kesehatan, dan ketidakpastian ekonomi. Karena gangguan datang lebih sering serta menyebar lebih cepat, organisasi tidak cukup hanya bereaksi setelah perubahan terjadi. Mereka perlu memperkuat ketahanan dan membangun kemampuan beradaptasi secara proaktif. Ketahanan bisnis berarti menjaga integritas struktur, kestabilan operasi, dan kemampuan bertumbuh ketika dasar lingkungan berubah. Adaptabilitas berarti menyesuaikan diri dengan cepat serta efisien terhadap krisis, teknologi baru, regulasi, dan harapan konsumen. Bab ini membangun dua bagian yang saling melengkapi. Pertama, kerangka ketahanan bisnis merangkum kelincahan strategis, keunggulan operasional, dan kekuatan budaya melalui perbandingan perusahaan yang berhasil maupun gagal. Kedua, jalan menuju penguasaan adaptif menggunakan Toyota untuk menunjukkan bagaimana perubahan dapat sengaja dipicu dari dalam melalui perbaikan berkelanjutan, penghormatan terhadap manusia, dan proses yang terstruktur tetapi lentur. Menjadi siap berubah berarti tidak sekadar bertahan menghadapi gelombang, melainkan belajar menggunakannya sebagai sumber pertumbuhan. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Pembahasan bergerak dari diagnosis lingkungan menuju rancangan organisasi. Dunia yang saling terhubung mempercepat penyebaran krisis. Bencana alam global meningkat 7 kali lipat sejak 1990 dengan perubahan iklim sebagai pendorong penting. Kejatuhan pasar saham satu hari dengan penurunan lebih dari 20% yang sebelumnya sangat jarang telah muncul dalam beberapa peristiwa besar sejak 1987. Resesi awal 2000-an dan resesi besar 2007 hingga 2009 menjadi dua resesi global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masa depan tidak otomatis lebih mudah. Ketahanan menjadi keharusan strategis agar organisasi dapat menjaga kestabilan, beralih arah, dan berevolusi. Kerangka bab kemudian membagi ketahanan menjadi kelincahan strategis, keunggulan operasional, dan kekuatan budaya. Kasus Netflix, Microsoft, Apple, Kodak, Blockbuster, Tower Records, Ant Group, dan John Deere menunjukkan akibat pilihan yang berbeda. Adaptabilitas melangkah lebih jauh dari reaksi. Perusahaan perlu memasukkan perubahan ke dalam budaya dan secara aktif mencari kesempatan. Toyota menjadi contoh melalui perbaikan berkelanjutan, otomatisasi dengan sentuhan manusia, inovasi teknologi, arsitektur global baru, penghormatan terhadap orang, dan proses lentur. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Kemajuan teknologi mendorong manusia menuju zaman dengan krisis yang lebih tinggi, sementara penggunaan sumber daya alam terus memberi tekanan. Pergolakan sosial, bencana lingkungan, keadaan darurat kesehatan, dan ketidakpastian ekonomi membentuk lingkungan perusahaan. Data dalam bab memberi gambaran skala. Bencana alam global meningkat 7 kali lipat sejak 1990. Dengan perubahan iklim sebagai salah satu pendorong utama. Kejatuhan pasar saham dalam satu hari juga menjadi lebih umum dan berat. Sebelum 1987, penurunan lebih dari 20% sangat jarang. Setelah itu, 4 kejadian besar muncul,
Senin Hitam 1987, Gelembung Perusahaan Internet 2000 hingga 2002, Krisis Keuangan 2008 hingga 2009, dan COVID-19 pada 2020. Resesi awal 2000-an dan resesi besar 2007 hingga 2009 merupakan dua resesi global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Dalam dunia yang terhubung, ketidakstabilan menyebar dengan cepat. Karena itu, ketahanan tidak hanya berarti bertahan secara pasif. Perusahaan perlu memperkuat integritas struktur, memastikan kestabilan operasi, dan tetap menangkap peluang pertumbuhan ketika lingkungan bergeser. Kepemimpinan diuji oleh kemampuan menavigasi peluang serta ancaman secara bersamaan. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Pentingnya ketahanan dijelaskan melalui metafora jaringan jalan. Pada masa lalu, perusahaan bergerak seperti kendaraan yang melaju santai 30 mil per jam. Ketika hambatan muncul, tersedia cukup waktu untuk mengoreksi arah dan mengurangi kerusakan. Lingkungan bisnis sekarang menyerupai perlombaan berisiko tinggi pada kecepatan 100 mil per jam. Setiap belokan dan kesalahan diperbesar, sementara ruang koreksi berkurang drastis. Tantangan yang dahulu merupakan hambatan kecil dapat meningkat menjadi benturan berdampak besar dan luas. Kecepatan ini membuat ketahanan menjadi kemampuan pokok. Mobil berkecepatan tinggi membutuhkan rekayasa yang kuat, fitur keselamatan maju, dan kemampuan bergerak lincah. Perusahaan juga membutuhkan struktur yang diperkuat, kerangka strategi yang kokoh, dan pendekatan adaptif. Tujuannya bukan memperlambat dunia, karena perusahaan tidak mengendalikan laju lingkungan. Tujuannya adalah membangun kendaraan organisasi yang lebih solid agar mampu bergerak cepat tanpa kehilangan kendali. Ketahanan dengan demikian merupakan kombinasi kekuatan dan keluasan. Struktur menahan tekanan, kelincahan memungkinkan perusahaan menavigasi perubahan. Ketika taruhan, kecepatan, dan dampak meningkat, ketahanan berubah dari keunggulan tambahan menjadi syarat kelangsungan hidup serta keberhasilan. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. 3 perusahaan menunjukkan bagaimana ketahanan dibangun melalui perubahan model, arah, dan penawaran. Netflix bermula sebagai layanan penyewaan DVD. Perusahaan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan preferensi konsumen dan kemajuan teknologi dengan beralih ke penyiaran daring. Netflix kemudian memasuki produksi konten dan menjadi platform hiburan global. Microsoft menghadapi stagnasi serta persaingan yang meningkat. Di bawah kepemimpinan Satya Nadella, fokus perusahaan bergeser menuju komputasi awan dan kecerdasan artifisial. Perubahan ini menghidupkan kembali organisasi dan memindahkannya dari raksasa perangkat lunak menuju pemimpin solusi teknologi modern. Apple pernah mengalami masa sulit pada 1990-an. Di bawah Steve Jobs, perusahaan berbalik melalui inovasi serta peluncuran iPod, iPhone, dan iPad. Penekanan pada desain, pengalaman pengguna, dan ekosistem terpadu mendukung kebangkitan serta dominasinya. Ketiga kisah memiliki pola yang sama. Mereka tidak mempertahankan bentuk lama ketika lingkungan berubah. Mereka membaca pergeseran, mengalokasikan sumber daya, dan membangun proposisi nilai baru. Ketahanan bukan hanya kemampuan pulih dari kejutan,
Ia juga kemampuan mengubah inti bisnis sehingga organisasi kembali relevan dan tumbuh. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. 3 kisah lain menunjukkan harga dari keterlambatan. Kodak pernah memimpin industri film fotografi dan bahkan memiliki teknologi untuk memimpin perubahan digital. Namun keengganan merangkul inovasi fotografi digital membuat perusahaan menurun. Blockbuster adalah layanan penyewaan video terkemuka, tetapi melewatkan tren penyiaran digital dan mempertahankan model toko fisik. Netflix menawarkan kenyamanan lebih besar melalui model langganan, sementara Blockbuster terlambat mengubah arah. Tower Records pernah menjadi peritel musik global. Perusahaan tidak cukup cepat beralih ke penjualan digital serta penyiaran musik ketika revolusi digital berlangsung, sehingga penjualan menurun dan perusahaan akhirnya bangkrut. Kisah tersebut menegaskan bahwa kekuatan masa lalu dapat menjadi penghalang bila organisasi terlalu melekat pada model yang telah berhasil. Memiliki teknologi, merek, pelanggan, atau jaringan tidak otomatis menghasilkan ketahanan. Perusahaan harus bersedia mengakui bahwa preferensi konsumen, saluran distribusi, dan struktur nilai telah berubah. Keterlambatan mengurangi ruang untuk menyesuaikan diri karena pesaing lebih dahulu merebut peluang. Ketahanan membutuhkan keberanian mengganggu model sendiri sebelum lingkungan atau pesaing melakukannya. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Tema pertama dalam kerangka ketahanan adalah kelincahan strategis. Faktor pertama ialah mengantisipasi dan merangkul perubahan melalui pemindaian tren industri serta kesediaan mengubah model bisnis. Netflix melihat peralihan menuju penyiaran, sedangkan Kodak gagal merangkul fotografi digital. Faktor kedua adalah inovasi berkelanjutan. Perusahaan mendorong gagasan baru dan menyediakan sumber daya untuk penelitian serta pengembangan. Apple mengubah pasar dengan iPhone dan iPad, sementara Polaroid tidak bergerak melampaui fotografi film. Faktor ketiga adalah strategi digital yang kuat, mencakup kehadiran daring dan pemasaran digital. Netflix bergerak lebih awal, sedangkan Blockbuster terlambat. Faktor keempat adalah penggunaan data serta analitik dalam keputusan. Ant Group berinvestasi pada kemampuan data besar dan analitik untuk mengubah layanan keuangan. Faktor kelima adalah kemitraan serta kolaborasi. John Deere bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan lembaga penelitian. Kelima kemampuan tersebut membuat strategi tidak menjadi dokumen tetap. Organisasi terus mengamati, belajar, bereksperimen, dan mengubah arah. Kelincahan tidak berarti bergerak tanpa disiplin. Ia berarti memiliki proses untuk melihat perubahan lebih cepat dan mengubah wawasan menjadi tindakan sebelum peluang hilang. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Tema kedua adalah keunggulan operasional.
Faktor pertama ialah pendekatan berpusat pada pelanggan. Perusahaan memahami dan menyesuaikan diri terhadap preferensi yang berubah. Apple berfokus pada pengalaman pengguna, sedangkan Tower Records melewatkan peralihan musik digital. Faktor kedua adalah keluasan keuangan dan pengelolaan risiko. Organisasi menjaga neraca yang kuat, mengelola utang secara hati-hati, dan mempunyai rencana kontingensi agar investasi serta tekanan dapat diseimbangkan. Faktor ketiga adalah struktur organisasi yang lentur serta adaptif. Ant Group menunjukkan bagaimana struktur yang dapat berubah membantu respons cepat terhadap regulasi. Faktor keempat adalah rencana kontingensi dan pengelolaan risiko yang kuat. John Deere mengidentifikasi kerentanan dan menyiapkan rencana menyeluruh. Faktor kelima adalah keberlanjutan serta tanggung jawab sosial. Ant Group memasukkan keberlanjutan melalui Ant Forest, yang mendorong pengguna melakukan kegiatan ramah lingkungan. Keunggulan operasional bukan sekadar mengejar efisiensi hari ini. Operasi perlu memiliki kapasitas cadangan, saluran keputusan, dan struktur yang dapat menyesuaikan diri ketika tekanan datang. Perusahaan yang efisien tetapi rapuh dapat runtuh saat asumsi berubah. Perusahaan yang tangguh menjaga mutu operasi sekaligus menyediakan ruang untuk bergerak. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Tema ketiga adalah kekuatan budaya. Pertama, perusahaan membangun budaya yang tangguh dan adaptif dengan menghargai pembelajaran, inovasi, serta kemampuan berubah. Microsoft beralih di bawah Satya Nadella menuju komputasi awan dan kecerdasan artifisial, sedangkan Kodak menolak perubahan. Kedua, organisasi memerlukan kepemimpinan yang visioner sekaligus lincah. Steve Jobs dan Satya Nadella menunjukkan pentingnya pandangan ke depan yang tetap mampu menyesuaikan keputusan. Ketiga, perusahaan merangkul pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. John Deere terus mengubah lini produk dengan mengintegrasikan teknologi maju. Keempat, perusahaan mempromosikan keamanan psikologis dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan yang aman memungkinkan orang menyampaikan gagasan serta kekhawatiran. John Deere berinvestasi pada pengembangan dan keselamatan karyawan. Budaya menentukan apakah sinyal perubahan akan dibicarakan, apakah masalah dianggap ancaman atau kesempatan belajar, dan apakah karyawan berani mengusulkan perbaikan. Prosedur formal saja tidak cukup bila orang takut berbicara atau kepemimpinan melekat pada keberhasilan masa lalu. Kekuatan budaya membuat ketahanan hadir dalam keputusan sehari-hari, bukan hanya dalam rencana darurat. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Menjadi reaktif sering dianggap cukup untuk bertahan, tetapi pendekatan itu dapat merugikan. Pertama, kecepatan perubahan membuat perusahaan reaktif selalu selangkah di belakang. Kemajuan teknologi berlangsung cepat dan sering tidak terduga, sehingga organisasi hanya mengejar alih-alih memimpin. Kedua, fokus pada respons terhadap kekuatan luar membuat peluang terlewat. Ketika tindakan akhirnya diambil, pesaing proaktif mungkin sudah menguasainya. Ketiga, keputusan dalam keadaan krisis cenderung terburu-buru dan kurang optimal. Solusi semacam ini memakai lebih banyak sumber daya serta membutuhkan perbaikan mahal kemudian. Keempat,
Posisi reaktif membentuk budaya urgensi dan tekanan terus-menerus. Karyawan merasa selalu memadamkan masalah, bukan berkontribusi pada kegiatan strategis yang berpandangan ke depan. Kelima, pelanggan dapat merasakan bahwa perusahaan terus mengejar. Persepsi sebagai organisasi usang atau tertinggal mengikis kepercayaan dan loyalitas. Karena itu, perubahan perlu dimasukkan ke dalam jaringan organisasi. Adaptabilitas bukan hanya kemampuan menjawab gangguan, melainkan kebiasaan mencari peluang, bereksperimen, dan menyiapkan pilihan sebelum keadaan memaksa. Dalam dinamika pasar serta teknologi yang cepat, sikap proaktif menjadi kebutuhan jangka panjang. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Toyota secara konsisten mengantisipasi perubahan dan sengaja memicu perubahan dari dalam. Pendekatan ini berakar pada sistem produksi Toyota. Kaizen melembagakan perbaikan kecil serta terus-menerus. Perusahaan selalu mencari cara meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan memperbaiki mutu. Jidoka berarti otomatisasi dengan sentuhan manusia. Cacat produksi ditangani segera agar produk bermasalah tidak bergerak lebih jauh, sehingga perubahan diterapkan pada tingkat mikro dalam proses. Toyota juga mengantisipasi pasar. Pada akhir 1990-an, sebelum dorongan global terhadap keberlanjutan dan pengurangan emisi menguat, Toyota memperkenalkan Prius sebagai kendaraan hibrida produksi massal pertama. Langkah itu berisiko karena pasar belum terbukti. Perusahaan kemudian berinvestasi pada sel bahan bakar hidrogen dan memperkenalkan Mirai ketika pasarnya masih awal. Pada 2010, Toyota melengkapkan Toyota New Global Architecture. Strategi baru untuk platform kendaraan dan komponen penggerak ini bukan hanya mengurangi biaya, tetapi membuat organisasi lebih lentur dan tanggap. Rekayasa serta manufaktur dirombak agar lebih banyak komponen dapat digunakan bersama dan permintaan pasar dapat dijawab lebih cepat. Toyota tidak beristirahat pada keberhasilan. Perubahan dipakai sebagai latihan pertumbuhan. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Filosofi Toyota bertumpu pada dua prinsip. Perbaikan berkelanjutan dan penghormatan terhadap manusia. Dalam perbaikan berkelanjutan, selalu ada ruang meningkatkan proses atau produk, seberapapun berhasilnya hasil saat ini. Karyawan pada semua tingkat didorong mencari cara memperbaiki efisiensi, mengurangi limbah, dan menaikkan mutu. Masalah tidak dipandang negatif, tetapi sebagai kesempatan belajar dan memperbaiki. Orang mengidentifikasi isu serta bekerja sama menyelesaikannya sehingga organisasi terus berevolusi. Inovasi bukan milik bagian penelitian saja. Setiap karyawan dapat mengusulkan perubahan kecil yang secara bertahap menghasilkan peningkatan besar. Penghormatan terhadap manusia menganggap karyawan sebagai aset paling berharga. Mereka diberdayakan mengambil inisiatif dan keputusan yang menciptakan rasa memiliki serta sikap proaktif terhadap perubahan. Toyota membangun kerja tim, berbagi pengetahuan, dan pemecahan masalah kolaboratif agar kekuatan serta sudut pandang beragam dapat digunakan. Pembelajaran dan pengembangan terus-menerus memastikan tenaga kerja terampil, adaptif, dan siap menerima tantangan baru. Prinsip tersebut membuat kemampuan berubah tidak bergantung pada beberapa pemimpin.
Adaptabilitas tersebar ke seluruh organisasi melalui pekerjaan sehari-hari. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Toyota menunjukkan bahwa struktur dan keluasan bukan dua pilihan yang saling meniadakan. Proses distandarkan untuk menjaga mutu serta efisiensi, tetapi tetap menyediakan keluasan agar perubahan permintaan konsumen, teknologi, atau lingkungan pasar dapat dijawab dengan cepat. Standar menciptakan dasar yang stabil. Karena proses diketahui dengan jelas, penyimpangan dan masalah lebih mudah terlihat. Keluasan memungkinkan orang menyesuaikan pelaksanaan ketika keadaan baru muncul. Perusahaan juga merencanakan masa depan dengan visi jangka panjang sambil tetap cukup lentur untuk melakukan penyesuaian jangka pendek. Keseimbangan ini menjaga fokus terhadap tujuan sekaligus memungkinkan respons segera. Dengan memasukkan prinsip tersebut ke dalam budaya, Toyota tidak hanya bereaksi terhadap perubahan. Perusahaan mengantisipasi dan mendorongnya. Lingkungan bisnis dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga bertahan di depan membutuhkan sikap proaktif, perbaikan terus-menerus, dan penghormatan mendalam terhadap manusia. Filosofi ini menjadikan Toyota bukan hanya pemimpin otomotif, tetapi contoh keunggulan operasional serta adaptabilitas bagi berbagai sektor. Struktur memberi kekuatan untuk bergerak konsisten, keluasan memberi kemampuan mengubah arah. Keduanya bersama-sama membentuk penguasaan adaptif. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan, pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan. Dunia yang bergerak lebih cepat memperbesar dampak setiap kesalahan dan memperpendek waktu untuk mengoreksi arah. Karena itu, bisnis siap berubah membutuhkan ketahanan serta adaptabilitas. Ketahanan memperkuat integritas organisasi, kestabilan operasi, dan kemampuan tumbuh saat tekanan datang. Kerangka bab membaginya menjadi kelincahan strategis, keunggulan operasional, dan kekuatan budaya. Netflix, Microsoft, serta Apple menunjukkan manfaat mengubah model, fokus, dan penawaran. Kodak, Blockbuster, serta Tower Records menunjukkan akibat mempertahankan keberhasilan lama ketika teknologi dan pelanggan telah bergerak. Ant Group dan John Deere menambah contoh penggunaan data, struktur adaptif, kemitraan, pengelolaan risiko, keberlanjutan, dan pembelajaran. Namun ketahanan saja belum cukup bila perusahaan hanya bereaksi. Toyota menunjukkan jalan menuju penguasaan adaptif. Perbaikan berkelanjutan, otomatisasi dengan sentuhan manusia, antisipasi teknologi, perubahan arsitektur organisasi, penghormatan terhadap orang, serta proses yang terstruktur dan lentur. Masalah menjadi kesempatan belajar dan setiap karyawan menjadi sumber perbaikan. Perusahaan tetap memegang visi jangka panjang sambil menyesuaikan tindakan jangka pendek. Menjadi siap berubah berarti membangun kendaraan organisasi yang kuat, aman, dan lincah, mampu menavigasi dunia berkecepatan tinggi tanpa kehilangan arah. Kesiapan berubah menuntut tindakan proaktif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang kuat, dan keluasan untuk menyesuaikan arah tanpa kehilangan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini perlu dipelihara dalam keputusan serta pekerjaan sehari-hari. Ketahanan dan adaptabilitas perlu tertanam dalam strategi, operasi, kepemimpinan,
pembelajaran, serta pekerjaan sehari-hari agar perusahaan mampu mengantisipasi dan mengarahkan perubahan.